Tahun 2024 adalah tahun yang menjadi titik balik timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda itu berhasil bangkit di putaran kedua. Timnas Indonesia tergabung di grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, bersama dengan timnas Irak, timnas Vietnam, dan timnas Filipina. Setelah dipecundangi tuan rumah Irak 1-5 dan diimbangi Filipina 1-1 pada 2023, timnas Indonesia memulai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 2024 dengan menaturalisasi 3 pemain keturunan. Ketiganya adalah Nathan Choi Aon, Ragnar Oratmangoen, dan Jay Ijes. Sebelumnya pada akhir 2023, Garuda telah lebih dulu menaturalisasi 2 pemain diaspora lainnya yaitu Justin Hubner dan Jay Ijes. Bergabungnya para pemain keturunan membuat timnas Indonesia menjelma menjadi tim kuat di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda 2 kali mengalahkan Vietnam 1-0 di kandang dan 3-0 di laga tandang pada 21 dan 26 Maret 2024. Pada Juni 2024, timnas Indonesia mendapatkan 1 amunisi pemain diaspora lagi. Calvin Verdong dinaturalisasi untuk membantu Garuda lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina. Hasil itu sudah cukup untuk mengantar Garuda lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia keluar sebagai runner-up grup F dengan 10 poin hasil dari 3 kemenangan, sekali imbang dan 2 kali kalah. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus lolos ke Piala Asia 2027. Kemudian timnas Indonesia melanjutkan perjuangannya dengan masuknya skuad Garuda ke dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bersama timnas Jepang, timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Beberapa hari sebelum mengawali perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia bisa diperkuat oleh Maarten Paes, yang sebenarnya telah dinaturalisasi sejak April 2024. Timnas Indonesia berhasil merebut 2 poin atas 2 langganan Piala Dunia, Timnas Arab Saudi 1-1 dan Timnas Australia 0-0 dalam 2 partai pertamanya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada akhir September 2024, 2 pemain diaspora kembali didatangkan demi bisa menambah kekuatan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya adalah Mads Hilgers dan Eliano Reinders, namun timnas Indonesia meraih hasil yang kurang baik dalam 2 laga tandang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024. Garuda ditahan tuan rumah Bahrain 2-2 dan kalah 1-2 dari Cina. Sebelum menjalani 2 pertandingan kandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024, timnas Indonesia menaturalisasi Kevin Dix, bek berpengalaman di Eropa. Menjamu Jepang, timnas Indonesia dibantai dengan 4 gol tanpa balas. Namun Garuda mampu memetik kemenangan penting 2-0 atas Arab Saudi. Hasil ini membuat peluang skuad Garuda kembali terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dari 6 penampilan, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Garuda hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua, namun tertinggal 10 poin dari Jepang yang sedari awal berada di puncak. Persaingan ketat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat jarak antar tim sangat mepet. Timnas Indonesia mempunyai poin yang sama dengan Arab Saudi di urutan keempat, Bahrain di ranking kelima, dan Cina di dasar klasemen. Timnas Indonesia masih memiliki 4 lawan yang harus dihadapi pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keempat lawan tersebut akan menjadi penentu nasib skuad Garuda untuk merebut tiket ke fase berikutnya. Saat ini, posisi timnas Indonesia masih cukup kompetitif dalam persaingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Berbekal 6 poin dari 6 pertandingan, anak asuh Shin Tae-yong tersebut menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Skuad Garuda memang memiliki jumlah poin yang setara dengan 3 negara di bawahnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Namun, timnas Indonesia unggul selisih gol dan berhak menempati posisi ketiga klasemen. Nasib timnas Indonesia akan ditentukan menghadapi 4 lawan tersisa di grup C. Dari keempat pertandingan penentu ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal berjuang mewujudkan mimpi menembus Piala Dunia 2026. Pertandingan terdekat timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah melawan timnas Australia. Duel ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Sebelumnya, skuad Garuda sempat berhasil menahan Socceroos tanpa gol pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, 10 September 2024. Kini, skuad Garuda harus berhati-hati saat bermain di markas Australia. Pasalnya, kubu lawan juga memiliki ambisi untuk bangkit setelah melewati 3 pertandingan beruntun dengan hasil imbang. Untuk saat ini, Australia berada di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin dari 6 laga. Jika saja berhasil membawa pulang 1 poin, peluang skuad Merah Putih untuk melaju ke Piala Dunia 2026 bisa semakin terbuka. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain. Menurut jadwal, laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 25 Maret 2025. Bahrain tentu akan menjadi lawan yang paling harus ditumbangkan skuad Garuda pada fase ini. Timnas Indonesia sempat mengalami nasib pahit setelah kemenangan mereka dirampok gol kontroversial Bahrain pada pertemuan pertama. Dibandingkan seluruh peserta di grup C, Bahrain tentu jadi lawan yang paling memiliki nilai emosional bagi supporter. Tentu saja, ambisi mempersembahkan 3 poin bakal jadi target yang diusung Rizky Ridho dan kawan-kawan. Sejak menang atas Australia pada laga pertama, tren Bahrain memang tak begitu mentereng. Pada 5 laga berikutnya, mereka hanya bisa meraih 3 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Setelah fase Maret 2025 berakhir, timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi Cina pada 5 Juni 2025. Ini menjadi pertandingan ke-9 bagi skuad Merah Putih untuk bersaing menuju Piala Dunia 2026. Jika mengacu pada hasil putaran pertama, skuad Garuda memang tak begitu buruk dibandingkan The Dragons. Hanya saja, timnas Indonesia kalah efektivitas dalam menciptakan dan memaksimalkan peluang ketika bertanding di kandang lawan. Duel kali ini juga bakal menjadi momen penentu kelolosan anak asuh Shin Tae-yong. Apabila berhasil mengamankan 3 poin, peluang untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 bisa tetap terjaga, baik melalui putaran ketiga maupun putaran keempat. Yang perlu menjadi catatan, Cina saat ini menjadi juru kunci di grup C. Meski sama-sama mengoleksi 6 poin dari 6 laga dengan Indonesia, mereka kalah selisih gol dan harus berada di dasar klasemen. Dan terakhir ada Jepang, tak bisa dipungkiri. Jepang adalah lawan yang paling berat pada pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sudah merasakan kekuatan Samurai Biru saat digempur 0-4 pada pertemuan pertama. Padahal, ketika itu timnas Indonesia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertemuan kedua ini nantinya bakal berlangsung di markas timnas Jepang. Menurut jadwal, duel kedua tim akan berlangsung pada 10 Juni 2025 sekaligus jadi laga terakhir skuad Garuda. Anak asuh Hajime Moriyasu tersebut tampaknya masih jadi lawan yang sulit diimbangi oleh Indonesia. Apalagi, mereka sudah membuktikan keganasannya pada 6 pertandingan pertama. Jepang sukses menang 5 kali dan 1 kali meraih hasil imbang. Produktivitas golnya juga sangat mentereng karena sudah menghasilkan 22 gol. Ini menjadi catatan tertinggi, tak hanya di grup C tetapi juga di seluruh peserta putaran ketiga. Jumlah kebobolannya juga sangat minim karena baru kemasukan 2 gol saja. Hampir saja kita sudah teriak gol di sini. Ditepis, sudah langsung dan tidak.